Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis paling rendah dibanding terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J lainnya, yaitu 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Richard Eliezer. Namun, putusan vonis tersebut tidak mudah didapatkan Richard. Sedikitnya butuh 7 bulan bagi Richard untuk mengikuti persidangan kasus tersebut. Pasalnya, sebelumnya Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut Richard hukuman penjara selama 12 tahun. Berikut jejak perjalanan Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J hingga divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Kasus tembak-menembak antara dua polisi yang terjadi di rumah Kadif Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo, mulai beredar di masyarakat pada Senin 11 Juli 2022. Kala itu peristiwa tersebut dinarasikan berawal dari tindakan Brigadir J yang disebut melakukan pelecehan terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati pada 8 Juli 2022. Richard saat itu disebut ingin melindungi putri dan dirinya sendiri, sehingga membalas tembakan tersebut hingga akhirnya terjadilah peristiwa tembak-menembak di rumah itu. Meski kasusnya telah menghebohkan publik, Richard baru pertama kali muncul di hadapan publik pada saat menjalani pemeriksaan oleh Komnas HAM pada 26 Juli 2022. Polisi akhirnya membentuk tim khusus guna menyelidiki kasus tersebut. Hal ini karena adanya kejanggalan-kejanggalan dalam perkara itu. Pihak-pihak yang diduga terlibat pun diperiksa. Kemudian pada 3 Agustus 2022, Richard ditetapkan sebagai tersangka pertama dalam kasus kematian Brigadir J. Polisi menduga Richard tidak dalam situasi membela diri saat menembak Brigadir J. Untuk itu, ia dijerat pasal tentang pembunuhan yang disengaja. Namun seolah tidak tinggal diam karena telah ditetapkan sebagai tersangka. Richard akhirnya membuat pengakuan bahwa Brigadir J tewas bukan karena terlibat baku tembak dengannya. Richard pun mengungkapkan bahwa tembakan itu memang disengaja untuk membuat seolah-olah terjadi peristiwa baku tembak. Ia juga mengaku hal itu ia lakukan atas dasar perintah atasannya, Ferdy Sambo. Tak lama setelah Richard membongkar skenario palsu tembak-menembak, polisi menetapkan 4 tersangka lainnya dalam perkara ini, yaitu Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Putri Chandrawati. Kasus ini pun berubah menjadi dugaan pembunuhan berencana. Kasus ini pun bergulir ke meja hijau. Richard mulai menjalani serangkaian persidangan dari sidang pembacaan dakwaan hingga pembacaan tuntutan. Dalam sidang pembacaan tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Richard dituntut 12 tahun penjara karena dianggap sebagai eksekutor Brigadir J. Sementara jaksa menuntut Ferdy Sambo dihukum pidana penjara seumur hidup, kemudian terhadap Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, jaksa menuntut pidana penjara 8 tahun. Setelah pembacaan tuntutan dari JPU, seluruh terdakwa membacakan nota pembelaan atau pledoi. Dalam pledoinya, Richard mengaku tidak pernah ada niat membunuh Brigadir J dan mengaku penembakan itu ia lakukan semata karena perintah Ferdy Sambo. Doktrin yang secara berulang disampaikan Sambo disebut membuatnya ketakutan dan tidak mampu menolak perintah Jenderal Bintang 2 Polri itu. Untuk itu, Richard meminta hakim untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Namun permohonan itu tak lantas dikabulkan hakim. Dalam sidang pembacaan vonis, hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Meski begitu, dari kelima terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, vonis Richard merupakan yang paling rendah. Ferdy Sambo menerima vonis mati, Putri Chandrawati 20 tahun, Kuat Ma'ruf 15 tahun, dan Ricky Rizal 13 tahun.
Putusan ini diberikan hakim karena Richard dianggap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Richard juga menunjukkan sikap yang sopan selama persidangan. Ia juga masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa mendatang, serta mantan ajudan Ferdy Sambo itu belum pernah dihukum sebelumnya. Selain itu, pihak keluarga Brigadir J juga telah memaafkan Richard sejak awal kasus terungkap. Serta hakim juga mempertimbangkan status Richard sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus pembunuhan ini.